Ya, halo semua. Selamat datang lagi bersama aku. Tapi gini, intinya teman-teman, apa kabar? Aku nggak peduli sih sebenarnya sama kabar kalian. Cuma intinya gini, kita ngomongin bulgogi. Aku nggak mau banyak bacot ya. Kita sama-sama tahu ya, kemarin-kemarin dia kena masalah yang gede banget ya. Kemarin dituduh mencuri kostum dan bla 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 bla. Ada banyak tuduhan lainnya. Dituduh nggak nge-flush di toilet itu actually funny. Tapi intinya yang terjadi dengan bulgogi adalah dia diserang abis-abisan sama warga negara Indonesia. Sekarang aku tanya ke kau, aku bukan yang mau ngebelain bulgogi ya. Sekali lagi, aku dalam posisi yang netral dan aku lebih ke arah nggak peduli. Jadi, kan bulgogi digoreng di internet dan puncak gorengannya itu waktu dia diundang ke Motion Ime sama Winda. Terus habis itu orang-orang protes, jangan bla 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 gitu kan. Dan ujung-ujungnya si Windah bilang nggak jadi undang. Tapi dia datang ke Motion Ime juga kemarin. Dan aku kemarin sempat ketemu, sempat ngobrol sebentar dan sekian dan terima kasih gitu. Nah sekarang karena aku udah tahu dramanya, dan salah satu dramanya aku yakin kau tahu, yang dia dituduh maling kostum rental itu kan. Dan ini adalah salah satu klarifikasinya dia. Dan sekarang kita akan menilai klarifikasi bulgogi. Tapi sebelum kesana aku mau ngeliatkan ke satu video dulu yang dimana menurutku videonya oke gitu. Mamang-mamang kesukaan kita yang namanya Gema Show Indo. Ya, nasihat buat lu nih. Kalau berak disiram bangsa. Oke. Bener sih, bener. Kalau berak disiram, bener sih. Gitu. Kalau gua nasihat langsung ke depan orang ya. Enggak, itu bukan nasihat, itu bener. Ya. A few moments later. Okay, can you elaborate like what the is happening? Alright, so I read from this person, right? I read Jack cosplay, terus gak lengkap glove-nya. Terus aku pikir ya udah gak lengkap, kan udah biasa, right? Like it's not the first time that I got a cosplay and then like the glove gak datang, right? Like partnya gak datang. And then I returned the cosplay, and then she said that I steal it, but she didn't send it in the first place. Terus dia suruh saya untuk bayar 250 karena aku nyuri glove-nya, padahal dia kirim apa-apa. Ini actually I'm doing this as a media ya. What about the ID? I did. No, ID. I did. I did. You did what? I made a fake ID. Okay, that's where your idiotic part is. Yeah, that's where. Ya itu begonya dia, basically kayak gitu. Ya intinya di sini dia klarifikasi lah di live-nya Gema. Gimana menurut PR? Menurutku PR wise ini sebenarnya kurang oke. Nah, tapi sebelum kita ngomongin PR-nya gini deh, aku mau ngomongin ketika aku kayak gini loh. Aku ketemu bulgogi. Oke, aku 2 kali ketemu dan aku ketemu di hari terakhir. Begitu aku ketemu, ngobrol, terus habis itu terakhir dia ngomong, mau tahu nggak sih apa yang kejadian waktu cerita cosplay itu? Ya intinya ya sama yang kayak dia ceritakan tadi, glove-nya ternyata emang ketinggalan aja, lupa dikirim atau apa gitu kan. Terus habis itu dia bilang alasannya kenapa dia nggak klarifikasi. Menurutku ini kata-kata keras banget ya, terutama dikeluarkan sama anak yang umurnya 16 tahun gitu. Ini menurutku goblok, gila, nggak masuk akal. Orang punya pemikiran kayak gini tuh menurutku nggak sehat untuk anak-anak. I mean, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Dia bilang kurang lebih kayak dia nggak akan klarifikasi karena mau dia klarifikasi pun orang-orang belum tentu percaya, dan kalaupun misalnya ada orang percaya, dia bakal tetap di hate gitu. Orang-orang tetap benci sama dia. Jadi mau dia klarifikasi atau enggak, ya orang-orang juga nggak bakalan percaya. Dan menurutku itu kata-kata gila banget. Dan itu biasanya basic PR loh, basic PR untuk tidak menghiraukan masalah yang tidak penting. Maksudnya masalah yang kayak damage yang gak gede, gak usah terlalu di blow up, gak usah terlalu diomongin. Udah kayak gitu doang. Dan apa yang si Gogi lakukan, ya udah, dia secara PR lebih baik daripada kebanyakan VTuber yang ada di sini. Cuma ya begitu. Cuma ya tetap dia salah karena kan dia malsuin ID, malsuin KTP dan yang lainnya. Actually itu hal yang bodoh dan itu hal yang salah dan nggak boleh dilakukan. Tapi ya udah, mau diapakan lagi? Udah kejadian, udah settle juga masalahnya. Udah selesai masalahnya. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi dengan mbak-mbak rental cosplay yang ngegoreng dia dulu. Dan waktu itu gorengannya gila banget men. Sampai ada fitnah-fitnahan dia hamil lah apa segala. Bro, gila, aku ngerasa ya ketika aku ngeliat bulgogi, aku tuh bukan rasa benci men, aku ngerasa iba, ngerasa kasihan karena ini anak baru umur segini nih, tapi di head sama satu Indo karena masalah yang bukan masalah mereka dan mereka
gak terdampak gitu. Kayak misalnya ini bukan korupsi gitu, dia bukan anak dari koruptor atau apa. Jadi kayak jahat aja menurutku. Itu kenapa aku memilih beberapa waktu lalu, itu kenapa aku milih nggak ngomongin Bulgogi. Kok bisa ngeliat lah di videoku yang lain atau di streamku yang lain, aku nggak ngomongin Bulgogi yang gimana-gimana. Sama juga dengan Ryu Kintaro. Alasan kenapa aku nggak ngomongin dia, nggak gimana-gimana, ya udah, karena dia masih anak kecil gitu. Bahkan waktu aku ngobrol sama Bulgogi juga, ya goreng aja nggak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu anjing, dia pasrah anjing. Antara pasrah atau emang kayak ya udah gitu. Kan lumayan buat dapat views apa segala. Cuma kan aku moralku kan gak enak gitu kan. Ya masih bocah gitu. Menurutku kalau masih bocah ya udah gitu. Maksudku, aku setuju nih, bencilah secara profesional bukan personal gitu. Benci itu riset gitu. Jangan kemakan sama fitnah-fitnahan yang ada yang bilang dia hamil dulu anjing, sumpah demi apapun aku nggak tega banget men. Sumpah kasihan, demi kasihan. Kita lanjut. And then because of that, aku kan salah banget. Yes. Yeah, and I can't If you're defend on, myself. yeah, you dia shouldn't nggak do bisa that. defend. Yeah, I know. Maybe you need to like your parents' idea. But at that time, I was like, aku pengen anonymous banget gitu. That's Where why I the f***ed up. Yeah, You know. you're really f***ed up. As your uncle, yeah, I'm gonna tell you, It's your uncle. you're an idiot by doing that. Seriously. That's my mistake, right? Yeah. But I don't wanna pay 250 for something I didn't steal. That's why I didn't pay. Okay. Karena itu emang aku salah kan? Yeah. Tapi akhirnya aku juga bayar. Logat Makassarnya Ji, kerasa, sorry. Maaf. Habis ujungnya lo bayar. Ujung-ujungnya aku bayar. Yeah. Ujung-ujungnya dia juga udah post. Gak apa, pakai ID palsu. Don't do that again. Yeah, Promise. I won't. Don't do that again. Ya itu sih masalahnya. Kasian. Emang dia salah yang pakai ID palsu. Cuma ya sekali lagi izin. Emang gara-gara ID palsu untuk rental cosplay mesti di-head satu Indonesia sampai segitunya. Aku sebenarnya ya dia salah sih, salah. Cuma perlukah sampai dia kayak digituin gitu. Cuma ini pelajaran buat dia juga di satu sisi. Cuma iba banget men, iba. Aku ketemu dia dan dia ngomong kayak gitu tuh, ya kalau aku klarifikasi juga belum tentu orang akan berpihak ke aku gitu. Jadi kayak, nah sekarang kita akan rating klarifikasinya Bulgogi, yang dimana dia bikin reel sendiri di sini. Aku akan ngenilai dari segi apapun, maksudnya kayak dari segi A, B, C, D. Ya ada beberapa faktor yang bakal ku rating dan menurutku kira-kira ini kata-katanya bagus atau enggak. Oke, dan sekarang kita kembali ke kelas PR. Kita To all my ini Indonesian Bulgogi. fans, today I'm finally gonna clarify case yang aku mencuri kostum. Itu case-nya sebenarnya udah clear ya, udah clear dari saya, udah clear dari perentelnya. Cuman postingannya yang katanya udah clear itu dihapus. Before I tell you what, Nah, dia klarifikasi di sini. Dia ngasih tahu, oh ya udah clear. Oke, ini sampai sini masih oke. Sampai sini masih oke. actually happened from my side, I wanna say sorry first for the ID, okay? Oke, dia mengakui kesalahannya ketika dia malsuin ID. Nice. Oke, sejauh ini mulus. I was wrong, and I was young and dumb. I was 14 at the time. What? Bro. You got it? 14 tahun. Dia ngaku, oke, dia bego waktu itu 14 tahun. Dia ngaku kalau dia bego dan dia waktu itu pada itu umur 14 tahun dan gila. Bro, ya kalau kita anak-anak kecil kayak kita nakalnya paling maling mah enggak. Salah nggak salah karena maling. Sebenarnya kita sering melakukan kriminal yang sama, hal-hal yang mirip-mirip kriminalnya. Aku ada hal yang kulakukan yang jatuhnya borderline kriminal waktu bocah juga. Cuma kan karena bocah kita ya dimaafkan gitu. Lanjut. Kita lanjut. I'm not saying that to justify myself, but itu salah saya, okay? Itu salah saya. I can't do anything to change the past, but I made a fake ID, and I apologize for that. I shouldn't have done that. But that's what happened. Perentalnya kirim kostum, bagian gak datang, terus aku disalahin katanya aku yang mencuri barang yang gak datang. Terus aku disuruh bayar denda, aku gak mau, di-viralin, gitu aja. And okay. Dia nge-recap, okay, not bad. I'm really sorry for not clarifying this sooner. I was scared to clarify because I thought that I wouldn't be anyone without the hate, because I grew with the hate, and I thought that my hate.
sebentar. Dia bilang, yo, ini statement yang gila sih. Menurutku, kalau misalnya ini datang dari hatinya Bulgogi sendiri atau mungkin secara PR, kata-kata kayak, ya gua gede dengan hate gitu. Gua naik karena hate. Itu diabolical banget sih. I grew with the hate. Itu kata-kata yang bahkan aku nggak kepikiran, but it's a good statement untuk mendapatkan simpati. Is that a bad thing? No, itu bukan sesuatu yang buruk. Statementnya bagus. And maybe I will not be popular after I post it. Anyways, thank you so much, Winda. Thank you so much, Bang Gema. Thank you so much, Bang Dilan, and Ka Aika for giving me the courage to even clarify. I wouldn't have done this without them. And also everyone that I met in Motion Image, they were awesome, and they showed me that maybe I could be given a second chance. Maybe I can't, but you know. And as for showing my poop, well, I'm just kidding. Y'all are f***ing lebay, bro, for hating on me for that, bro. If you don't like that kind of content, just scroll. I just think it's funny, so. Ooh, poop, scary. I'm kidding. Okay, I love you guys. Anyways, also. Oke. Type shit. Sorry aku tiba-tiba ngeblank dikit. Aku nggak ini. Cuma ya waktu dia bilang masalah pup, ya itu bener katanya dia. Dan itu tidak memberikan apa-apa. Aku ngerasa statement yang pup situation ditaruh di situ dan dia nge-address itu juga setelah kasus cosplay itu karena gini. Bagusnya karena gini. Emosi orang udah kayak anjing ini kasihan. Terus gua ngejokes terakhir, pecah lumayan, makanya aku ketawa. Dan technically dia bener. Kita nggak seharusnya ngebenci dia karena masalah pup yang nggak di flash, karena ya itu urusannya dia dan nggak mungkin dia nggak nge-flash gitu loh, kayak you know what I'm saying. Dan dia bilang ini sekarang masalah rasis, dan itu kenapa yang bagian pup tadi sebenarnya emang nggak perlu di-clarify, tapi dia mau menyantaikan, bikin kayak lighten the situation. Dan video ini kayak ya udah. For me being racist, I'm not racist. I love every race. Rasis. Oke, dia suka setiap ras. Halo guys, ada kabar baik di mana Zora mau bertanggung jawab dengan bayar rentalan cosplayku untuk menanggung sarung tangan jet yang hilang. Aku udah beli bahannya, semoga dibeli. Skripnya karena udah hilang story statement. Ini aku nggak ngerti dia ngomong apa. But stupid shit. You don't need to put this here. Intinya si Tasya udah ini. Oh udah bayar, oke. Nggak ada bukti TF karena history cuma bisa sampai 2 bulan. Dan ini aku TF udah dari 10 Juni 2024. Baru sekarang dibayar tapi ya udah. Oke, harusnya bagian terakhir gak usah dikasih tahu. Bagian terakhir yang dia bukti udah bayar atau apa itu gak usah dikasih tahu. Kenapa itu buruk? Buruknya ya udah aku kasih tahu udah clear aja, aku nggak perlu kasih bukti udah transfer atau apapun. Itu doang jeleknya dari statement ini. Cuma untuk masalah cosplay dan yang lain-lain bagus. Nah, dan menurutku klarifikasinya Bulgogi keluarnya pada saat ini dan sekarang itu adalah saat yang tepat. Kenapa saat yang tepat? Karena gini, waktu dia datang ke Motion Ime, dia bertindak atau berlaku seperti anak yang baik. Dia datang ke orang-orang dan minta maaf dan dia ngobrol sama orang-orang seperti orang pada umumnya, sendiri atau apa gitu. Jujur aku iba. Dan dia bisa ngobrol langsung ke beberapa kreator, beberapa orang-orang yang lain gitu kan. Mereka ngobrol dan akhirnya paham dengan situasinya Bulgogi. So, orang-orang lain akhirnya menunjukkan simpatinya dia. Setelah event itu dan ketemu langsung akhirnya paham. Oke, logatnya keluar, sorry. Nah, karena sudah... Sebentar, aku hilangkan logat. Oke, jadi setelah dia ketemu dengan beberapa kreator, dia sudah bisa meluruskan beberapa hal dan dia santai-santai aja ngobrolnya gitu kan. Jadi dia sudah ketemu, dia sudah ngobrol, dan akhirnya orang-orang jadi mengerti situasinya dia. Dan ternyata dia nggak seburuk itu kok, nggak seburuk apa yang orang-orang di internet bilang gitu. Dan ya udah selesai. Dan begitu orang mengerti dengan dia, beberapa orang gede yang punya angka juga ngerti sama dia. Lihat, beberapa orang ngasih dukungan ke dia. Di saat gua nggak sengaja ketemu di venue, tiba-tiba dia ketemu secara random, ketemu peluk dan peluknya kuat gitu. Gua bisa ngerasain perasaan kalau anak bener-bener takut gitu. Terus jujur dia si Winda ngerasa nggak enak karena Winda yang invite Gogi ke Motion Ime, dan di saat yang sama dia juga yang nge-cancel dia. Nah itu dia. Nih,
Even better kalau doi ingin berusaha jadi lebih baik. Tapi serius guys, satu hal yang gua salut sama nih anak, sumpah nih anak mentalnya kuat banget. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kata-kata dia juga bagus sih. Makanya ngeliatkan mentalnya kuat gitu. Bayangin anak sekecil itu kuat banget menghadapi bulian PP anime seantero Indonesia. Itu, that's the reason postnya Motion Anime pakai kalimat dengan berat hati. Iya. Nah, Quick Shock ini si Nata juga ngedukung, ini juga ngedukung, Paul Shady, Maiji ngedukung, Aiko juga ngedukung, Ultranil juga ngedukung, Koko Ultranil ini ada orang-orangan Ultraman. Aldo juga, ada temanku juga Aldo, Linichi. Ya pokoknya ada beberapa orang yang ngedukung gitu. Ya akhirnya banyak yang ngedukung dan akhirnya orang jadi simpati dan selesai masalahnya. Nah, rateku untuk klarifikasi ini dan apologize ini adalah 8,5. Kenapa 8,5? Akan 9 atau 10 kalau dia nggak nunjukin screenshot bukti transfer di akhir. Kenapa sih dia nggak perlu nunjukin bukti transfer yang di terakhir? Karena dengan dia ngeliatkan tahun berapa dia bayar, tanggal berapa dia bayar, itu sama aja ngasih tahu, ih dia bayarnya lambat, ntar jadi diserang lagi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya udah nggak masalah. Sorry, ku naikin deh jadi 9 deh. Ya udahlah. Bagaimana cara dia ngomong supaya orang simpati sama dia? Udah oke, bagus banget. Nah, terus habis itu momentumnya dia ngeluarkan itu hari ini. Momentumnya yang pas banget. Aku suka banget sama momentumnya. Yang dimana dia udah ketemu sama orang-orang, dia udah klarifikasi, dia udah ngobrol sama orang-orang, dan akhirnya orang-orang udah ngerti pandangannya dia atau POV-nya dia, dan dia udah ngeliatkan kalau dia sebenarnya emang bukan orang yang brengsek gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan anak koruptor. Ya udah gitu. Dan aku sendiri dari awal emang gak mau ngegoreng dia karena ya aku tahu dia nggak seburuk itu. Dan seharusnya dia nggak dapat hate yang kayak gini. Dan dia masih bocah. Itu kenapa aku ngerasa ini nggak usah digoreng. Jadi agak ngeri gitu aku sama orang-orang yang goreng ini. Aku nggak benci orang. Aku nggak pernah benci orang. I have no enemy gitu. Aku sempat bikin konten sama dia dan aku sempat minta juga sama dia kalau bisa jangan diupload. Karena apa yang terjadi ketika dua orang yang dibenci di satu frame yang sama? Iya, chaos. Nah itu kenapa aku nggak mau. Takutnya dia kena juga, aku juga kena. Masanya dia lebih gede, yang benci dia tambah banyak, yang benci aku juga banyak. Jadi ya jadi bulan-bulanan, jadi kagak enak gua. Ntar dibilang ngejilat ludah sendiri lah, padahal aku nggak pernah goreng atau apapun itu. Intinya kayak gitu, aku nggak mau. Gitu, intinya dia bisa menjadikan momen ini sebagai redemption arc-nya dia dan klarifikasinya bagus. Entah ini datang dari datang dari dia sendiri, atau bahkan dari orang tuanya atau orang PR, aku juga nggak tahu. Siapapun yang berpikir ini, good job. Mungkin dia tidak punya intensi untuk melakukan ini sebagai PR atau apapun itu. Tapi tanpa sadar, karena momentumnya bagus, ini jadi bagus. Menurut ceritanya bakal lain gak kalau seandainya dia bukan underage? Bakal lain. Oke, kita lanjut. Dia bikin lagi postingan satu ini untuk ngenaikin satunya lagi, yang dimana dia ya udah, ketika kau dimaafkan, ketika orang mendukung kau tunjukkan menunjukkan rasa terima kasih. Didn't expect the comment on my clarification to forgive me. Thank you Indonesia. Ya kayak gitu. Terus ini komentar yang ini juga dikasih tahu. Terus kata-katanya juga, Winda, you change my life for the better. Thank you for letting me come to your event. Thank you for following me back. Bla 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 bla. You can spell Winda without win. Damn. Ya actually bagus klarifikasinya. Sampai gosong gak Kil kalau dia bukan underage? Bisa jadi gosong sih itu orang kalau underage. Kalau bukan, sorry. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jujur kasihan sama Bulgogi ya. Simpati, aku menunjukkan simpati. Dan bagaimana caranya klarifikasi bagus banget. Kau mesti belajar dan orang-orang perfituberan ini mesti belajar. Jadi begini loh cara menarik simpati orang-orang biar orang tuh lebih paham sama sisimu gitu. Kayak nih kau ngobrol sama Gema gitu, Gemanya tiba-tiba ngerosting terus ngasih nasihat gitu kan. Oh orang udah mulai beda nih pandangannya nih. Dia ngobrol sama beberapa kreator juga, ngobrol bla 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 gitu kan. Pandangannya juga berubah gitu, beda. Akhirnya dia bikin klarifikasi, dia ngobrol sama Paul Shady juga, yang lain-lain. Intinya mah cara menarik simpati ke orang itu bukan berarti dengan cara kayak gua charity ya baru klarifikasi gitu. Enggak. Charity sambil klarifikasi itu goblok. Itu kok kayak anggota pemerintah. Dan tadinya ini tadi yang mutualku yang follow Bulgogi nggak sampai 88 loh. Kayak berapa doang gitu. Dan akhirnya sekarang sampai 88 udah banyak yang nge-follow dan nge-follow back. Bulgogi, you know what I mean? Jujur aku agak bingung kenapa waktu itu aku di-follow Bulgogi, itu goblok sih, aneh. Cuma ya udahlah. Dan ya, gimana pendapatmu tentang Bulgogi? Apakah dia emang seharusnya menerima hate yang segede itu? Cuma itu sih. Bulgogi, jangan terlalu di-hate lah anak kecil. Tunggu dia 20 tahun baru kita kata-katain bareng.
Enggak, orang berpikir gini, aku mau klarifikasi juga nih ya. Mau klarifikasi. Bukan berarti ketika aku ngebela satu orang, bukan berarti aku nggak akan ngata-ngatain orang itu setelahnya. Jangan salah. Mikir Gits ya, mikir. Jadi, nih kemarin tuh kasusnya kayak yang di siapa sih cewek dongo tuh, Talia tuh. Hanya karena aku pernah ngebela si Talia sekali, bukan berarti ketika dia melakukan hal goblok tidak akan aku kata-katain. Aku ngata-ngatain semua orang. Karena apa? Aku emang suka ngata-ngatain orang aja pada dasarnya. Emang passion. Emang suka gua ngata-ngatain. Ngeliat orang goblok suka aku. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau keluarkan emot kayak gini, kayak misalnya yang kayak gini, kayak ikan-ikan. Sebenarnya aku mau ngasih mau aja sih ngasih secara gratis sih. Cuma aku kasih lewat mana gitu kan overlaynya. Cuma ya udahlah. Miri Gits intinya mikir. Ya kau bebas lah like, comment, subscribe, aku nggak peduli, bodo amat. Tapi kalau 100.000 subscriber aku akan reveal rambut.